Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersua kembali untuk sama-sama thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Sholawat berangkatkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan an-nasakh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan al-ijma'. Apa itu ijma'? Silahkan dibuka di kitab halaman 35. Apa yang disebut dengan ijma'? Al-mabhath al-hadi ashara fil ijma'i. Pembahasan yang ke-11 dengan tema al-ijma'. Al-ijma' dari kata-kata ajma'a yujmi'u ijma'an wa mujma'an fahuwa mujmi'un wa dhaka mujma'un ajmi' la tujmi' mujma'un mujma'un. Fihi masail. Terkait dengan ijma' ini ada beberapa problematika. Ada banyak masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi haddihi, terkait dengan batasan-batasan ijma'. Pengertian daripada ijma'. Apa itu al-ijma'? Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa, ittifaqun. Ittifaqun dari kata-kata ittafaqa yattafiqu ittifaqan, yaitu apa? Permufakatan. Yuqalu, contohnya seperti kalau dikatakan ajma'al qaumu ala kadza. Kaum itu bermufakat terkait dengan ini. Ai ittafaqu. Maksudnya apa? Ittafaqu, yaitu bermufakat. Berarti ajma'a artinya adalah ittafaqa. Ijma' artinya adalah ittifaq, yaitu permufakatan. Itu secara bahasa, atau kita bisa menyebutnya dengan konsensus. Wastilahan, sedangkan secara istilah, apa itu ijma'? Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sar ala amrin minal umur. Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammad. Berarti apa? Permufakatan, konsensus umatnya, mujtahid umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini mujtahidi, berarti apa? Khusus, ya. Khusus orang-orang mujtahid.
bukan orang awam. Jadi permufakatan mujtahid, ulama-ulama mujtahid dari umat Muhammad, bukan umat yang lain. Jadi kalau ada umat yang lain, agama yang lain bermufakat mereka, itu tidak dinamakan ijma. Ketika ada orang awam kumpul-kumpul kemudian membuat kesepakatan, itu bukan ijma. Karena apa pengertiannya? Ittifaku mujtahidi. Ya. Jadi khusus, yaitu apa? Ulama-ulama mujtahid di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada permufakatan di zaman Rasul masih hidup, itu tidak disebut dengan ijma. Karena tentu apa? Kesepakatan itu atas persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada masalah, tidak perlu ijma, langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Maka syarat daripada ijma itu kapan terjadi? Yang pertama adalah permufakatan ulama-ulama mujtahid. Kemudian syarat kedua apa? Harus dari umat Muhammad, yaitu Islam. Kemudian yang selanjutnya syaratnya apa? Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijma ini termasuk hukum yang ketiga. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian baru ijma, baru nanti ada Al-Qiyas. Fi asrim minal a'sar, yaitu di zaman dari zaman-zaman yang ada, dari generasi-generasi yang ada. Terkait apa? Ala amrim minal umur, yaitu terkait dengan perkara-perkara yang urusannya adalah perkara dengan syariat Islam, dengan undang-undang Islam. Itulah pengertian ijma secara terminologi atau secara istilah. Yaitu apa? Ittifaku mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrim minal a'sari ala amrim minal umur. Pemufakatan para mujtahid umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau di generasi-generasi terkait dengan urusan-urusan syariat. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa fi'lihim, dan ijma' itu sah dengan perkataan para mujtahid wa fi'lihim, dan perbuatan para mujtahid. Wa yasihhu aidan, dan sah juga biqaulil ba'd, dengan perkataan sebagian mujtahid, au bi fi'lil ba'd, atau dengan perbuatan sebagian mujtahid. Wa intisyaru dzalikal qaul awil fi'l, dan viralnya perkataan atau perbuatan para mujtahid tadi, para ulama tadi. Wa sukut al-bakin, dan diamnya sebagian para ulama alaihi, atas perkara qaul ataupun fi'il yang ada. Wa yusamma dzalika bil ijma' as-sukuti. Nah, itu dinamakan dengan ijma' as-sukuti. Jadi ijma' itu ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Ijma' sharih itu apa? Ijma' yang seluruh
mujtahid itu mereka apa? Ketika ada permasalahan, kemudian hasil permasalahan itu semua para mujtahid itu satu kesatuan, satu suara. Nah, itu disebut dengan ijma' sharih. Kemudian ijma' as-sukuti, yaitu apa? Para mujtahid sebagian berkata atau berbuat, kemudian sebagian ulama yang lainnya dengan adanya perbuatan, adanya perkataan yang sudah viral itu dan sudah sampai kepada ulama yang lain ini, tapi mereka diam, berarti itu tanda setuju. Maka disebut dengan ijma' as-sukuti. Waqad istadalla al-imam asy-Syafi'i ala itsbatil qiyas wa khabar al-wahid. Dan Imam asy-Syafi'i berdalil terkait dengan ketetapan adanya qiyas dan khabar al-wahid, yaitu kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Bi anna ba'dhus sahabah, itu dengan dalil apa? Sebagian sahabat Rasulullah SAW amila bihi, yaitu mengerjakannya, melakukannya. Walam yadhhar minal bakin, dan tidak ada atau tidak tampak dari sisa para sahabat yang lainnya yang tidak berkomentar, ingkarun, pengingkaran. Tidak ada yang ingkar. Fakana dzalika ijma'an sukutiyan. Maka itu disebut dengan ijma' sukuti. Apa dalil daripada adanya ijma'? Yaitu apa? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul untuk bermufakat kepada hal yang sesat. Pasti ada yang akan mengingkarinya ketika memang perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Pasti mengingkari ketika perbuatan itu memang perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, ini rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW bahwa umatnya tidak mungkin untuk bermufakat terkait dengan hal-hal yang mungkar, yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil yang pertama. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya terkait dengan dalil ijma' ini, beliau apa? Mentadabburi, menghayati terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghair sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Nah, kita lihat di sini ghair sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang yang mukmin. Maka apa? Orang yang dia ingkar, menentang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah adanya dalil, setelah adanya bayan, setelah adanya keterangan, tapi dia apa? Mengikuti jalan bukan jalan yang orang mukmin. Ghairus sabilil mu'minin. Maka apa terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Ya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dimasukkan ke dalam neraka. Ghair sabilil mu'minin. Nah, di sini dapat kesimpulan bahwa ijma' itu ada. Jadi yang pertama tadi ya, itu dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kemudian yang kedua,
wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah contoh tadi ya, terkait dengan ijma' as-sukuti. Bagaimana para sahabat sebagian berpendapat, kemudian sahabat sebagian yang lainnya tidak mengingkari apa yang menjadi keputusan, menjadi perkataan, menjadi perbuatan sahabat yang lainnya. Maka ini disebut dengan ijma' sukuti. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Problematika yang kedua, permasalahan yang kedua, fi imkanil ilm bil ijma'. Terkait dengan kemungkinan mengetahuinya dengan ijma'. Jadi bagaimana mungkin ya kan, dengan tersebarnya para ulama ke barat, ke timur. Nah itu mungkin nggak untuk semuanya mengetahui terkait dengan perbuatan ulama satu dengan perbuatan yang lainnya. Ya, ini akan menjadi pembicaraan di al-masalah ats-tsaniyah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, la yumkin al-ilmu bihi. Tidak mungkin ulama itu apa? Mengetahui terkait dengan adanya ijma'. Li'annahu la tariqa lana, karena apa? Tidak ada jalan kepada kita ilal ilmi untuk mengetahui bihusulihi terkait dengan adanya ijma'. Kita ketahui bahwa zaman dahulu belum ada telepon, belum ada HP, belum ada Zoom meeting seperti ini, belum ada teknologi-teknologi yang canggih. Jadi menurut sebagian ulama tidak mungkin terjadi ijma'. Ya. Karena apa? Ulama sudah pada tersebar ke berbagai tempat, ya kan? Sedangkan dari segi komunikasi, dari segi informasi masih minim. Li'annal ilma, karena mengetahui bittifaqil ummah dengan adanya pemufakatan umat, la yahsul, tidak akan dicapai illa kecuali apa? Ba'da ma'rifati kulli wahidin minhum. Kecuali apa? Setelah mengetahui dari setiap masing-masing para ulama tersebut. Wa dzalika, dan hal tersebut muta'adzir, sesuatu hal yang uzur, dalam artian nggak akan tercapai. Manilladzi ya'rif, siapa yang mengetahui? Jami'al mujtahidin, semua mujtahid minal ummah, dari umat ini, dari umat Islam ini, min fi syarqi, yang ada dalam timur, wal gharbi, dan juga barat, wasair al-bilad al-islamiyah, dan semua negara-negara Islam. Fa innal umr yafna, sesungguhnya umur itu ya akan habis. Limujarrad al-bulu ila kulli makan minal amkinah allati yaskunuha. Jadi umur itu akan habis ya, untuk kemudian apa? Mencari pendapat ulama yang di timur, mencari pendapat ulama yang di barat. Ya. Sedangkan ketika itu wasail, ya, yaitu perantara terkait dengan transportasi masih sangat kurang sekali. Yang mana ketika bepergian dari barat ke timur itu bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka umurnya itu nggak akan cukup untuk itu aja. Allati yaskunuha ahlul ilm, yang disinggahi, yang dihuni oleh para ulama tadi. Fadlan an ikhtiyari ahwalihim. Kemudian tambahannya juga, setelah mendatangi orang ulama tersebut, masih harus memilih terkait dengan apa? Kondisi mereka. Wa ma'rifah
man huwa ahlul ijma' dan mengetahui dulu, menyelidiki dulu apakah ini termasuk seorang mujtahid atau bukan. Minhum wa man lam yakun min ahli, dan ini masuk golongan ulama yang berhak untuk mujtahid, menjadi mujtahid atau bukan dia. Ini perlu waktu tersendiri. Jadi perjalanan saja dari barat ke timur itu sudah memerlukan waktu. Kemudian setelah sampai itu harus menyelidiki lagi apakah dia termasuk ahl al-ilm, termasuk ulama yang berhak untuk berijtihad. Ini membutuhkan waktu yang panjang juga. Wa ma'rifah kaunuhu qala dzalika aw lam yakul bihi, dan juga pengetahuan terkait dengan apakah dia berkata dengan pendapat ini atau dia tidak berkata. Ini perlu penyelidikan lagi. Wa man ittasafa min nafsihi ilm annahu la ilm inda ulama syarqi, dan banyak orang yang mensifati dirinya dengan ahli ilmu, ulama. Ternyata apa? Ketika dikoreksi, ketika dilihat, ketika diteliti, dia apa? Tidak mempunyai ilmu, bukan ulama. Inda ulama syarqi, menurut pandangan ulama dari timur. Bijumlah ulama al-ghurab, yaitu ketika memandang ulama yang barat. Begitu pula ulama barat menganggap mungkin yang di timur itu juga bukan ulama yang mujtahid. Ini perlu penyelidikan yang sangat luar biasa. Wal akas, dan kebalikannya. Fadlan 'anil ilm bi kulli wahidin minhum 'ala tafsil. Nah, kemudian juga tambahannya pengetahuan terkait dengan keilmuan mereka secara terperinci, ya. Karena tidak mungkin dia ulama dalam segi pengetahuan umum untuk bisa menjadi mujtahid. Dia ahli spesialis dalam kedokteran, belum tentu dia bisa menjadi mujtahid. Maka diselidiki dulu secara tafsir, secara rinci. Walidzalika, maka dari itu dengan pemaparan tadi yang sudah dipaparkan, ustusniya, dikecualikan, ba'duhum ijma'us sahabah, yaitu ijma' itu terjadi hanya di zaman sahabat saja, tidak terjadi di zaman setelahnya. Haitsu kanal mujmi'un, yang mana ulama-ulama yang berijma', bermufakat ketika itu, wahum al ulama, dan mereka ulama, minhum fikillah, mereka masih sedikit dan belum berpencar ke berbagai negara Islam, sehingga apa, jangkauannya masih dekat dan memungkinkan. Ya, ini setelah tadi melihat dari alasan-alasan terkait dengan jauhnya antara barat dan timur, timur dan barat, ya. Kemudian penelitiannya, apakah dia mempunyai kemampuan dari segi ijtihad atau tidaknya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ijma' itu terjadi ketika zaman sahabat, ya, dengan dalil bahwa zaman sahabat itu masih kecil cakupannya. Kemudian juga belum bepergian ke negara-negara yang jauh. Itulah pendapat dari sebagian ulama. Jadi ijma' terjadi ketika zaman sahabat dan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari ijma' itu seperti apa? Contohnya adalah terkait dengan sholat, bahwa sebelum sholat itu harus berwudu. Dalam ayatnya apa? فَإِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Maka ketika kalian sudah berdiri melakukan sholat, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, maka basuhlah
wajah-wajah kalian, berwudulah. Kalau dalam ayat ini secara tekstual, ya, berarti sholat dulu baru berwudu. Tapi kemudian apa? Hasil istimbat, hasil kesimpulan dari para ulama mujtahidin mengatakan bahwa wudu dulu baru sholat. Dan ini ijma para ahli al-mujtahidin. Maka sampai sekarang, ya wudu dulu baru kemudian sholat. Ketika ada orang satu atau dua yang kemudian mereka apa? Sholat tapi tidak berwudu, maka tentu ini yukhalif, ya, menyelisihi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fi hujjiyatihi, terkait dengan hujjahnya. Bisa enggak ijma ini menjadi hujjah, atau bagaimana posisinya? Wa ala taqdir imkan al-ilm bihi falaysa bihujjah binafsihi. Ketika kita melihat, mengira-ngira dengan kemungkinan-kemungkinan tadi, ya, terkait dengan kesulitan permufakatan antara timur dan barat, kemudian harus meneliti dulu sebagainya, maka disimpulkan di sini oleh mu'alifnya apa? Dia menjadi hujjah, tapi tidak sendirian. Tapi apa? Wa innamal hujjah fi mustanadihi, menjadi hujjah dari sandarannya apa? Dengan Alkitab was sunnah. Ya, kayak tadi contohnya apa? Ada dalil dulu dari Alkitab, ya, fa idza qumtum ila sholati, dan seterusnya. Kemudian para ulama, ya, mengambil intisarinya, bahwa itu wudu dulu, ya, wudu dulu baru kemudian apa? Baru kemudian sholat. Ini termasuk ijma, ya. Jadi ijma itu tidak lepas daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak serta-merta mereka kemudian membuat keputusan tersendiri, tidak, ya. Jadi kalau ijma itu adalah ijtihad, tapi secara kolektif, ya, secara bersama-sama. Yang nanti apa akan kita pelajari juga, yang lainnya apa? Al-qiyas. Nah, tapi dia enggak bersama-sama, hanya beberapa ulama saja. Itu saja bedanya. Tapi ijma ini menjadi hujjah, tapi apa? Dengan sandaran tetap Alkitab sama As-Sunnah. Walidzalika qalu al-ijma'u laysa min al-adillah al-mustaqillah. Bahwa dalil ijma' itu tidak menjadi dalil yang berdiri sendiri, tapi dia harus apa? Ditopang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Qala al-alimul hakim, berfirman yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Nah, ini juga dalil penguatnya, ya, bahwa ijma tidak berdiri sendiri, tapi dia harus bertopangkan, bersandarkan, berlandaskan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum, ketika kalian berselisih fi syai'in, terhadap sesuatu permasalahan dalam agama, fa radduhu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Cek lagi, ya, dari dalam kitab Al-Quran dan juga cek dalam Al-Hadis. Nah, yang bisa seperti itu siapa? Bukan sembarang orang, bukan orang awam, tapi adalah mujtahid. Ulama yang memang dia mujtahid, yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan nanti ada syarat-syarat sebagai seorang mujtahid itu seperti apa. Ini dalam surah An-Nisa ayat 58. Habis terkait dengan pelajaran kita terkait dengan ijma'. Insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan hujjah yang lainnya setelah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Ijma', yaitu Al-Qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami, mendalami ilmu-ilmu terkait dengan ilmu syariat ini. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.